Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri atas nama Fitri dan Risnawati. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai konsep ipteks dalam pandangan Islam. Konsep iptek dalam pandangan Islam. Ilmu dalam Islam diartikan sebagai segala pengetahuan yang bersifat dapat menjelaskan atau memberi kejelasan terhadap segala sesuatu yang dihadapi atau dibutuhkan oleh manusia, baik dalam kapasitasnya sebagai hamba ataupun khalifah Allah Subhanahu wa taala. Sumber ilmu dalam pandangan Islam adalah berasal dari wahyu, pemikiran atau akal, serta pengalaman manusia. Ilmu yang berasal dari wahyu bersifat perennial atau abadi, mutlak, dan berfungsi sebagai pedoman bagi hidup manusia. Sedangkan ilmu yang berasal dari akal ataupun pengalaman manusia itu bersifat accurate atau perolehan, relatif, dan berfungsi sebagai sarana dalam kehidupan manusia. Dalam pandangan Islam, ipteks itu bersifat terikat nilai atau tidak bebas nilai, yaitu harus disesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Ipteks merupakan hasil olah pikir dan drasa manusia. Karenanya harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan akal budi manusia. Pengembangan ipteks merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban manusia sebagai makhluk Allah yang berakal. Ipteks merupakan pedoman dan sarana bagi manusia dalam melaksanakan tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah, agar kualitas ibadah dan kesejahteraannya meningkat. Islam sangat mendorong pengembangan ipteks, terbukti dengan banyaknya ayat Al-Quran atau hadits Nabi yang memerintahkan untuk memperhatikan penciptaan atau keberadaan alam semesta. Bahkan ayat yang pertama adalah perintah untuk membaca, atau dalam arti luas, bukan perintah tentang ibadah ritual tertentu. Itulah penjelasan mengenai konsep ipteks dalam pandangan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati, NIM 1821051. Saya akan menjelaskan tentang hubungan agama, ilmu, dan budaya. Pertama itu hubungan agama dan ilmu. Perkembangan ilmu sangat berperan positif dalam kehidupan manusia, yaitu memperbaiki kualitas hidup manusia. Berbagai sarana modern industri, komunikasi, dan transportasi misalnya terbukti sangat bermanfaat. Tetapi di sisi lain tidak jarang ilmu berdampak negatif karena merugikan dan membahayakan kehidupan dan martabat manusia. Disinilah peran agama sebagai pedoman hidup menjadi sangat penting untuk ditengok kembali. Dapatkah agama memberikan tuntunan agar kita memperoleh dampak ilmu yang positif saja? Pola hubungan pertama adalah pola hubungan yang negatif, yaitu saling tolak. Apa yang dianggap benar oleh agama dianggap tidak benar oleh ilmu pengetahuan. Demikian pula sebaliknya. Dalam perkembangan ilmu yang akan menjauhkan orang dari keyakinan akan kebenaran agama, dan pendalaman agama dapat menjauhkan orang dari keyakinan akan kebenaran ilmu pengetahuan. Pola hubungan kedua adalah perkembangan dari pola hubungan pertama. Ketika kebenaran ilmu yang bertentangan dengan kebenaran agama mungkin tidak dapat disangkal, sementara keyakinan akan kebenaran agama masih kuat di hati. Jalan satu-satunya adalah menerima kebenaran keduanya. Pola hubungan ketiga adalah pola hubungan netral.
Dalam pola hubungan ini, kebenaran ajaran agama tidak bertentangan dengan kebenaran ilmu pengetahuan, tetapi juga tidak saling mempengaruhi. Kendati ajaran agama tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, ajaran agama tidak dikaitkan dengan ilmu sama sekali, mendukung ajaran agama, tapi ajaran agama tidak mendukung pengembangan iptek, tapi ajaran agama mendukung pengembangan iptek, dan demikian pula sebaliknya. Pola hubungan yang keempat adalah pola hubungan yang positif. Terjadinya pola hubungan seperti ini mensyaratkan tidak adanya pertentangan antara ajaran agama dan ilmu pengetahuan serta kehidupan masyarakat yang tidak sekuler. Secara teori, pola hubungan ini dapat terjadi dalam 3 wujud: ajaran agama yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tapi pengembangan ilmu pengetahuan tidak mendukung ajaran agama, pengembangan ilmu. Yang kedua yaitu hubungan agama dan kebudayaan. Sistem religi merupakan salah satu unsur kebudayaan universal yang mengandung kepercayaan dan perilaku yang berkaitan dengan kekuatan serta kekuasaan supernatural. Sebagai salah satu unsur kebudayaan yang universal, religi dan kepercayaan terdapat di hampir semua kebudayaan masyarakat. Religi meliputi kepercayaan terhadap kekuatan gaib yang lebih tinggi kedudukannya daripada manusia, dan mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia untuk berkomunikasi dan mencari hubungan dengan kekuatan-kekuatan gaib tersebut. Kepercayaan yang lahir dalam bentuk religi kuno yang dianut oleh manusia sampai masa munculnya agama sukar dipisahkan dari budaya, karena agama tidak akan dianut oleh umatnya tanpa budaya, agama tidak tersebar tanpa budaya, begitupun sebaliknya, budaya akan tersesat tanpa agama.